Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ta'lim kita pada malam hari ini. Setelah semalam kita masih menjelaskan tentang bab mandi al-ghusl wa istiqbalul kiblah, termasuk juga menghadap kiblat, wa muwalat wa tarku takallumin, menghindari berbicara pada saat mandi wajib, bila hajatin kecuali menghindari berbicara tanpa hajat, watas syifi bila udhri, dan tidak menghanduki badan apabila tidak darurat, tidak terpaksa. Berikutnya kita sambung lagi. Wa taslisul li ghusli jami'il badan. Wa taslis ini mentiga kalikan. Salasa. Wa taslis mentiga kalikan li ghusli, mandi itu jami'il badan, setiap anggota badan itu dibasuh sebanyak 3 kali. Maka kalau membasuh mandi junub itu, mandi wajib itu taslis 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, 3 kali kepala, 3 kali bagian bawah. Setelah itu baru mulai menggosok badan. Paham? Wa taslisul li ghusli jami'il badan wa dalku wa tasmiyah wa dzikru uqbatan wa yufsalu fi rakidin bi taharruk jami'il badan. Setelah mandi maka juga disunahkan mengucapkan zikir. Zikir itu sebagaimana zikir berwudu, mengucapkan syahadat. Ketika kita habis berwudu, apa kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sama juga ketika kita selesai mandi wajib, maka kita juga disunahkan berzikir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dengan doa-doa lain. Jadi ketika kita habis berwudu, selesai berwudu berzikir, maka selesai mandi wajib juga berzikir. Itu sunnah. Berikutnya kita masuk ini juga penting. Lawi ghatasal jinabati wa nahwi jum'atin. Jika berkumpul, nah ini yang biasa. Jika berkumpul 2 mandi. Misalnya di sini dalam kitab ini janabah, mandi junub, dan Jumat. Jumat itu kalau hari Jumat kita wajib mandi ya. Sunnahnya kalau mandi sunnah malah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah muakkad, kita kalau hari Jumat itu mandi. Yang berangkat Jumat mandi. Yang tidak Jumat juga mandi. Ibu-ibu juga kalau hari Jumat mandi. Ibu-ibu kan tidak wajib Jumat. Tetapi kalau hari Jumat ibu-ibu mandi juga. Kalau bapak-bapak mandi, setelah mandi baru pergi sholat Jumat. Maka kalau terkumpul 2 mandi satu kali, antara mandi Jumat dengan mandi junub, lawi ghatasal jinabah wa nahwi jum'atin biniyatihima hasala. Maka jika kita berniat mandi itu dua-duanya kita mandi berniat. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari wa ghusla jum'atin wa sunnati jum'ah. Saya berniat untuk mandi junub, mandi wajib, dan mandi sunnah Jumat. Dua-duanya niatnya. Dua-dua berarti 1 kali mandi, dua niat mandi junub dan niat mandi Jumat. Itu bisa. Itu hasalah, boleh. Wa in kanal afdal ifrad kullu bi muslim. Sebenarnya yang paling afdal adalah dipisahkan. Yang paling afdal dipisahkan 2 mandi itu, ya. Pertama mandi junub dulu. Setelah selesai mandi junub, mandi wajib, baru mandi Jumat. Itu yang paling afdal. Berarti dia 2 kali mandi.
2 kali mandi. Setelah mandi junub, berhenti dari mandi junub, berniat lagi mandi Jumat. Itu yang paling afdal. Akan tetapi kalau waktu tidak cukup, misalnya waktu sudah jam hampir dekat jam 12, sudah mau waktu Jumat, maka boleh mandi junub digabung dengan mandi Jumat dengan 2 niat. Niat pertama mandi junub, mandi jinabah, dan niat kedua mandi Jumat. Tetapi yang paling afdal, kalau ditanya mana yang paling afdal antara dua itu, yang paling afdal adalah mandi junub sendiri, mandi Jumat sendiri. Itu dipisahkan ya. Hasala faqat walau ahdatsa tsumma ajnaba kafa ghuslu wahidun. Maka yang terbaik itu seperti yang tadi, kalau cuma satu yang diniati soal mandi itu, misalnya dia cuma niat mandi junub, tidak niat mandi Jumat, berarti yang dia dapat cuma mandi junub. Atau dia cuma niat mandi Jumat, tidak mandi junub, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak berniat mandi junub. Maka untuk lebih bagusnya dibikin dua-dua, mandi junub dulu baru mandi Jumat. Kalau waktu tidak cukup, maka boleh 1 kali mandi digabung. Sholat bisa digabungkan, sholat bisa digabung, mandi bisa digabung juga, betul? Dengan 2 niat. Tetapi kalau menggabung seperti itu harus diniati dua-dua, Pak itu? Tidak bisa cuma 1. Ilam yanwi ma'ul wudu wala rataba a'dha'uhu. Berikutnya masih dalam masalah jinabah. Yusannul junubin wa haidin wa nufasa ba'da inqita'i damiha ghaslu farjin wa wudu'un li naumin wa aqlin wa syurbin. Nah, ini penting. Bagi orang yang jinabah, kemudian haid, nifas, perempuan haid, perempuan nifas, apabila berhenti dari darahnya itu, berhenti darahnya, tapi belum mandi. Begitu juga kalian masuk mimpi jam 12 malam, ihtilam jam 12 malam, tentu belum mandi. Maka kalau berniat untuk makan, wa aklin, wa syurbin atau minum, wa naumin makan, tidur, maka disunnahkan untuk berwudu. Karena hukumnya, ini saya sampaikan, hukumnya ini makruh, hukumnya makan, minum, tidur dalam keadaan junub. Nah, kenapa sampai banyak sekarang orang kalau junub dia langsung mandi? Karena itu menghindari perasaan makruhnya apabila kita dalam keadaan junub makan. Maka kalau kita junub, ihtilam misalnya, sementara belum mandi, usahakan berwudu. Karena hukumnya apa tadi? Makruh, hukumnya mandi, makan, minum, cuma ini 3 ini ya. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu. Makruh melakukan hal-hal tersebut tanpa wudu. Betul? Ingat baik-baik, kalau kita lagi ihtilam, belum mandi junub, jangan makan dulu, jangan minum dulu, tidur, bangun dari tidur, berwudu, supaya jangan sampai tidurnya kita makruh. Makan itu hukumnya apa makan? Halal atau makruh? Halal. Tapi kalau kita makan dalam keadaan junub, hukumnya jadi makruh. Minum halal, iya, minum halal. Tetapi kalau kita kita minum dalam keadaan junub, belum mandi junub, maka hukumnya makruh. Untuk menghilangkan itu, maka kita berwudu. Paham? Zalika bila wudu'in wa yanbaghi an la yuzilu qabla al-ghusli sya'ran aw dhufra. Ini. Dan juga sebelum mandi sebaiknya tidak menggunting
rambut, menggunting kuku sebelum mandi junub. Ustaz sudah jelaskan ya. Ya, sudah jelaskan. Wa kata daman li'anna dzalika yuraddu fil akhirah junuba. Kalau sampai kita belum mandi junub, potong kuku, potong rambut, padahal belum mandi, maka kata di dalam kita menjelaskan akan datang itu kuku. Hari kiamat nanti kuku itu akan datang dan rambut itu akan datang meminta pertanggungjawaban karena dia masih dalam keadaan junub. Hati-hati, perempuan tidak boleh, kecuali Ustaz sampaikan di awal, kecuali apa yang sudah jatuh. Tahu yang sudah jatuh? Ya, yang sudah jatuh, misalnya rambutnya memang rambut rontok atau kukunya memang sering patah-patah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sengaja ini belum mandi junub, kita gunting kuku, kita potong rambut, maka hari kiamat nanti di sini dijelaskan, hari kiamat nanti yuradul akhirah, yuraddu fil akhirah junuban. Dia akan datang di hari kiamat meminta pertanggungjawaban kepada kita karena dia masih dalam keadaan junub, belum suci. Jadi hati-hati. Junuban. Berikutnya wajaza takasyufun lahu ayyil muslim fi khalwatin aw bi hadratin man yajuzu nadrahu ila auratihi. Boleh membuka aurat. Mandi junub itu boleh terbuka aurat kepada orang-orang yang memang bisa melihat aurat kita. Contohnya istri, kemudian hamba sahaya, budak. Zaman dulu zaman Nabi itu ada namanya budak. Kita mandi junub di luar, bukan di kamar mandi, tapi yang dalam itu cuma istri kita. Boleh terbuka aurat. Tetapi kalau ada orang-orang yang tidak boleh melihat aurat kita, termasuk teman, makanya saya sampaikan tidak boleh kamu baku lihat ya. Mandi rame-rame boleh, tapi jangan buka celana. Ya, tidak boleh kasih lihat aurat kepada. Kalau cuma baju ke baju, ya. Cuma utamanya itu jangan sampai tidak pakai celana mandi. Kita anak-anak asrama, anak pondok itu sering pakai celana pendek, aurat. Kalau mandi sama-sama di kamar mandi itu di bak besar itu, usahakan pakai celana. Oh, ada khusus. Ustaz juga begitu lalu waktu di pondok. Waktu di pondok ada khusus celana pakai mandi. Celana pakai mandi itu khusus pakai mandi. Setelah mandi diperas, dijemur lagi. Kalau sudah kotor sudah berapa hari dicuci supaya tidak napoko, ya, gatal-gatal karena itu penyakitnya anak pondok itu gatal alias pokoks ya. Di pokoks itu banyak. Maka betul sudah kata Nabi kalau mandi itu tidak boleh buka aurat. Itu boleh membuka aurat apabila yang menonton kita, yang melihat aurat kita itu orang yang memang boleh kita terlihat aurat. Seperti di sini contohnya istri kita, hamba sahaya. Sedangkan itu kazaujati wa kazaujatin, seperti contoh istri, zaujah, wa ammatin, hamba sahaya kita, wa satru afdal. Sedangkan kepada istri dan kepada hamba sahaya lebih afdal menutup aurat. Apa boleh buat kalau mereka ada, tetapi lebih afdal menutup aurat di hadapan istri dan di hadapan ammah, budak kita. Nah, kepada orang-orang saja, istri dan budak perempuan kita itu boleh membuka aurat, tetapi paling afdal itu kita menutup aurat. Bagaimana lagi kita kalau membuka aurat kepada orang yang tidak boleh melihat aurat kita? Baik, ya, boleh membuka aurat kita. Wa haruma in kana thumma man yahrumu nadrahu ilaiha kama haruma fil halwa bila hajati. Haram membuka aurat kepada orang yang haram memandang aurat kita. Nah, coba lihat. Kama haruma fil halwa bila hajati. Demikian sampai-sampai kama haruma fil halwa,
kita sendiri saja itu tidak boleh membuka aurat kalau tidak ada hajat. Jangankan orang lain yang melihat aurat kita, kita sendiri saja yang punya itu tidak boleh membuka-buka kalau tidak ada hajat. Kita boleh membuka aurat kita. Boleh membuka aurat kita apabila ada hajat. Mau ganti celana, tidak mungkin tidak dilihat ya. Ganti celana, mandi, apalagi. Tetapi biasa ada orang itu dalam kamar, dia sendiri dalam kamar mulai dia telanjang. Memperlihatkan auratnya. Belum sudah body. Kasih lihat body. Itu tidak boleh. Bila hajat, tidak ada hajat, atau tidak mempermainkan aurat kita, walaupun dalam kamar sendiri, itu haram. Mempermainkan aurat kita sendiri, melihat aurat kita sendiri haram. Apalagi keselihat orang. Kita boleh melihat aurat kita apabila memang ada hajat. Kalau tidak ada hajat jangan. Ada sekarang itu orang itu paham barat itu, paham yang tidak benar. Itu sudah mulai masuk di media sosial, sudah masuk katanya kesehatan itu tidur yang sehat itu apabila tidak pakai celana dan tidak pakai baju, telanjang. Usahakan telanjang. Ini siapa yang ajarkan? Ya, ini kan orang-orang Yahudi. Akhirnya pas gempa lari dengan tidak ada celana. Sementara haram hukumnya melihat aurat sendiri bila hajatin tanpa hajat. Ustaz mau kasih cerita, ya. Ada sahabat Nabi yang empat sahabat Nabi yang mulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Semua yang tiga itu mereka semua sahabat itu bergelar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka meridainya. Tetapi dari semua sahabat itu ada satu yang berbeda, yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bukan radhiyallahu anhu, tetapi bergelar karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kalau yang lain radhiyallahu anhu, tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Banyak sebab. Pertama, Sayyidina Ali itu satu-satunya sahabat Nabi yang la ya'budul asnami abada. Tidak pernah menyembah patung. Fakat. Tidak pernah menyembah patung, itu cuma Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat Nabi itu pernah menyembah patung. Maka dia bergelar lain, karramallahu wajhah. Kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mendapat gelar karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sejarah tidak pernah melihat aurat. Dia tidak pernah melihat aurat. Kemaluannya tidak pernah dia lihat. Coba bayangkan. Semoga Allah memuliakan wajahnya karena itu. Nah, maka di sini juga dijelaskan ulama, haram memperlihatkan aurat kita kepada orang lain. Kepada istri pun paling afdal kita menutup aurat. Paling pada istri. Begitu juga istri kepada suami. Paling afdalnya. Tetapi kalau terbuka aurat itu dimaklumi karena memang mereka sama-sama. Tetapi paling afdalnya menutup aurat. Sedangkan kita sendiri khalwatan, kita sendiri dalam keadaan sendiri itu kalau tidak bila hajat, tidak ada hajat, tidak boleh memperlihatkan aurat. Betul? Kalau mau mendapatkan gelar karramallahu wajhah, jangan lihat-lihat itu. Tidak usah dilihat-lihat, tidak mau hilang dia. Ya, jangan dilihat-lihat kemaluan, jangan sering-sering dilihat. Kenapa mau hilang? Kamu mau lihat-lihat? Ya, baik. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Nuzul sahabat semuanya? Ayo bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan hajat? Hajat, bila hajat bagus dia tanya karena dijelaskan tadi hajat. Hajat itu apa hajat? Alasan. Keinginan. Hajat, saya berhajat sama kamu. Ya, hajat keinginan. Betul? Hajat itu keinginan. Bila hajat, misalnya ada rencana itu hajat. Bapak kau buka celana, saya mau bagaro. Tetapi tiba-tiba buka celana misalnya, memperlihatkan aurat, itu apa? Gila. Iya, kalau ada orang yang memperlihatkan auratnya kepada orang lain itu gila. Orang gila itu, orang tidak waras. Ada biasa itu, suka-suka memperlihatkan auratnya. Nah, itu orang gila. Paham itu? Sedangkan asiman saja, orang-orang gila saya tidak mau memperlihatkan aurat. Sekarang di media sosial pasang foto terlihat aurat, itu orang gila. Perempuan-perempuan yang memperlihatkan auratnya di media sosial itu orang gila. Ya, karena satu dunia orang lihat. Bukan tidak normal. Jadi kalau kamu lihat saja perempuan, di situ cara nilainya. Kalau dia sudah buka aurat di media sosial, nyatakan itu perempuan tidak benar. Ya, orang menjaga auratnya kepada istri sendiri saja itu auratnya ditutup. Nah, ini dibuka di hadapan umum. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah orang mencuri itu harus dipotong tangannya? Apakah semua jenis pencurian? Ini kan kalau kita kembali ke hukum Islam itu dicuri, tetapi ada beberapa hal berdasarkan hadis Nabi tidak dipotong tangannya. Ada batasannya, batasan orang itu dipotong tangannya. Mencuri buah-buahan itu tidak dipotong tangan karena untuk dimakan. Ya, tidak dipotong tangan karena untuk dimakan buah-buahan. Kecuali dia curi satu pohon, kemudian setelah itu dia jual, itu dipotong. Dimaklumi, ma'fu anhu, dimaklumi, dimaafkan kalau orang mencuri. Dan begitu juga mencuri cuma 2 dirham, 3 dirham. Zaman itu dirham istilahnya. Kalau dirham itu uang dari perak. Kalau dirham, dinar dari emas. Itu ada batasan-batasannya, orang dipotong tangannya. Jadi kesalahan, hukuman sesuai kesalahan. Jangan hukuman lebih berat daripada kesalahannya. Apa itu? Orang curi ayam dihukum 20 tahun penjara. Sementara papa yang curi koruptor mengambil uang rakyat sampai miliaran rupiah cuma 2 tahun. Tidak adil namanya? Tidak adil. Jadi dalam Islam ini hukuman sesuai kesalahan. Jangan lebih berat hukuman daripada kesalahan. Begitulah. Inilah keadilan Islam. Keadilan agama kita ini. Orang mencuri memang betul dipotong tangannya. Tetapi mencuri yang bagaimana? Kalau mencuri makanan tidak dipotong tangan. Mencuri cuma 1 dirham, 2 dirham, 2 dinar, tidak. Ada batasan-batasannya. Ya, batasan-batasannya kalau sudah sampai 25 dirham, 25 dinar itu baru. Betul. Jadi ingat, dalam Islam menerapkan hukum yang sangat adil. Apa keadilan Islam? Hukuman harus lebih ringan daripada kesalahan. Jangan hukuman lebih berat. Begitu juga harus kita laksanakan. Jangan orang cuma gara-gara bolos sekolah 2 hari dikeluarkan dari sekolah. Misalnya, itu tidak sesuai dengan kesalahan. Ya? Betul? Ada lagi pertanyaan? Intinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai kesimpulan, dalam mandi junub itu boleh 2 mandi junub. Boleh 1 kali mandi, 2 niat. Pertama contoh niat janabah, niat mandi junub dengan niat mandi Jumat. Tetapi dalam mandi itu dua-duanya harus diniati. Kalau cuma 1 yang diniatkan, maka yang sah cuma 1. Tetapi paling afdalnya mandi junub itu apabila kita
pisahkan. Demikian juga masalah aurat. Baik itu? Ya, sampai sini taklim kita pada malam hari ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fid dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daiman wa akhirna atqiya'a ulama nazabil khairi wa nutfa kulla syar, Rabbana aslilana kulla syuhun wa akhirna birida minkal uyun waghfir anna Rabbana kulla syuhun Nastu anta akraman satar wa salatullahi istakshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabi fi'lin nasi shifa wa ala alil kirami syarafa